Renungan Harian Rabu 11 November 2020, Pekan Biasa ke-32, Pesta Peringatan Santo Martinus dari Tours, Uskup. Bersyukur atas kebaikan Allah. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada Titus bab 3 ayat 1-7 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11-19. Saudara-saudariku terkasih, bersyukur adalah sebuah ungkapan kerendahan hati seorang yang beriman, seorang yang memiliki kehendak yang baik. Apa yang perlu disyukuri? Kehidupan, ya. Hasil yang diperoleh dan tidak diperoleh juga ya. Keluarga yang rukun, damai, sehat, walafiat, ya. Kadangkala ada orang yang mendapat banyak berkat, barulah ia bersyukur. Bangun pagi, ia tidak bersyukur. Makan, ia tidak bersyukur. Istri menyediakan makanan dan minuman yang enak, juga tidak ada syukur dari suami dan anak-anak, dan masih banyak contoh yang lain. Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini Santo Lukas memaparkan 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Tetapi hanya ada satu orang yang kembali untuk bersyukur, yakni orang Samaria. Pertemuan antara 10 orang kusta dan Yesus ketika Yesus berada dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Orang Samaria sebagai orang asing kagum akan pribadi Yesus yang dapat menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Teman-teman yang berkebangsaan Yahudi merasa senang disembuhkan, tetapi tidak perlu kembali untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus. Hanya dia, orang Samaria, yang berbalik dan memuliakan Allah sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kepada Yesus. Saudara-saudariku terkasih, menanggapi ke-10 sikap orang kusta ini, Yesus sangat terkesan melihat 2 sikap yang sangat berbeda. 10 orang kusta ini telah menjadi tahir. Mereka semua telah disembuhkan. Pertanyaan Yesus, di manakah 9 orang yang lain? Tidak adakah yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Yesus pun mengharapkan ucapan terima kasih dari manusia yang menerima kebaikan daripadanya. Akan tetapi, manusia menganggap kebaikan Allah itu sebagai sesuatu yang biasa, bukan sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Salah satu yang disembuhkannya bukan saja seorang yang baik, melainkan juga seorang Samaria yang tahu bersyukur. Ia tahu bahwa dirinya telah disembuhkan, dirinya telah diselamatkan oleh Allah sendiri. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana sikap kita menghadapi seluruh kehidupan kita? Mari kita belajar dari orang Samaria yang tahu bersyukur dan memuliakan Allah. Di samping itu juga, kita belajar memaknai sikap tidak bersyukur dari ke-9 orang Yahudi yang telah disembuhkan dan tidak kembali untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan kita juga menyadari akan pernyataan Yesus sendiri. Di manakah ke-9 orang yang lain itu? Semoga kita tidak tergolong ke-9 orang itu. Hendaknya kita selalu bersyukur atas segala kebaikan Allah. Santo Martinus, doakanlah kami.